Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Hal ini dikarenakan DIY sebagai salah satu kota tujuan pelajar di Indonesia. Di samping itu, DIY juga dikenal sebagai daerah tujuan wisata dan salah satu pusat perkembangan seni budaya di Indonesia. Perekonomian di DIY bergerak aktif. Terlihat dari catatan pendapatan provinsi yang kian meningkat. Namun, pergerakan ini juga sejalan dengan meningkatnya populasi manusia yang hidup di DIY. Artinya, untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik, persaingannya pun semakin tinggi. Banyak kesempatan kerja dan banyak pula peminatnya, khususnya di bidang pertanian dan perhutanan. Lahan-lahan garapan semakin menyempit dikarenakan jumlah penduduk yang semakin padat. Data BPS menyebutkan tenaga kerja DIY yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi. Namun daya dukung lingkungan seperti ketersediaan lahan semakin lama semakin sempit. Program transmigrasi hadir untuk menjawab persoalan tersebut. Transmigrasi dapat menjadi pilihan untuk para pencari kerja yang bekerja di sektor informal dan peluang bagi mereka untuk mendapatkan lahan pertanian. Dan adanya program transmigrasi sangat memungkinkan warga dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu keuntungan yang didapat oleh para transmigran selain lahan garapan adalah mereka mendapatkan rumah bersertifikat SHM. Kayak zaman perjuangan weng kelingan anak lanang neng gunung tak pakani sego jagung ngerung ditandur yen mendung tak sili capeng gunung nyumpung bisa nyawang Kudung desa. Le, Nggih, Pak. Apri, Nggih. kowe iki piye to? Pripun? Lehmu arep mangkat transmigrasi, kamu mau ke transmigrasi, itu nggak bisa dibatalkan, Bu. Lah pripun to, Pak? Lah Bapak niku mboten purun apa? Nek saya itu bisa jadi orang yang sukses. Bisa punya karyawan banyak. Lahan pertanian perkebunan yang luas. Bisa punya perekonomian yang stabil. Mboten purun apa, Pak? Yo gelem nganggo banget. Lah nggih. Bapak itu seneng kalau kamu terus bisa jadi bos. Nah. Kamu punya lahan pertanian yang lebar, luas. Gitu. Tapi ngapa harus keluar dari rumah? Harus keluar dari Pulau Jawa ini? Hah? Kamu tuh mikir toh? Kalau kamu di sana, padahal kamu tuh pengantin baru. Hah? Sebulan aja belum ada kok mau pergi. Ponto, Pak. Udah jangan, kalau ingin kaya ingin di sini aja. Piara kebun. Oh. Bapak niku mboten sah kuwatir to, Pak. Mboten sah kuwatir. Nah, kula niku sampun golek informasi terkait dengan transmigrasi ini, Pak. Jadi, menurut informasi yang saya dapat, sebelum calon transmigran itu akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi, itu tuh sudah dapat pelatihan, modal usaha,
yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi setempat. Gitu Pak, jadi nggak usah khawatir toh Pak. Alah, itu kan teori. Saestu. Ngomongmu tuh bener gak? Bener saestu Pak. Leres niku Pak. Informasinya ada. Begitu. Tapi kamu itu kan baru pengantin baru toh. Manten anyar loh, Le. Lah nggih, tapi kan nanti di sana sukses Pak. Teman-teman sukses juga banyak kok. Wah, apa bener, Po? Bener Pak. Iya, Po? Saestu. Leres niku Mas. Wih. Oh, wah. Bapak-bapak, aduh penjenengan menika sinten? Badhe mborong sayur kula. Nggih. Kula nuwun ngapunten, kula saking Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kebetulan lewat ngajeng griyonipun Bapak melihat sayur mayur ini begitu terkesima, Seger-seger. seger-seger dan Nggih. melihat percakapan Bapak dan Kang Putra. Nah, Oh. nah menika Ibu Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang menika Pak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari Kementerian Jakarta gitu, Pak. Duh, nggih, nggih. Jadi bapak-bapak ini dari dinas itu toh? Dinas yang bertanggung jawab soal program transmigrasi niku wau Pak. Niki. Oh, Nggih. bapak-bapak ini. Oh. Wah, monggo-monggo menawi ngaten janur gunung. Ini suatu kehormatan. Dirawi bapak-bapak dinas. Betul, betul. Monggo pinarak. Monggo Pak, monggo, monggo Bu, monggo. Waduh, matur nuwun sangat. Sudah kersa rawuh di rumah saya. Nggih. Ibu Dirjen, waduh terima kasih. Bapak Direktur, Nggih. Bapak Kepala Dinas. Ini begini loh Bu, Pak. Kata anak saya, Apri ini, dia itu mau transmigrasi, kepengen transmigrasi. Tapi apa bener toh? Kalau berangkat transmigrasi itu terus diberi itu loh, pembekalan Pelatihan. Hah? Pelatihan. Hah? Pelatihan dulu. Ije, memang betul Pak Dalijo. Jadi program transmigrasi itu adalah program pemerintah. Selain tujuannya untuk pemerataan pembangunan, juga untuk peningkatan dan pemberian kesempatan untuk pengembangan wilayah-wilayah transmigrasi. Seperti Mas Apri ini, sebelum diberangkatkan nantinya sebagai calon transmigran, akan dibekali pelatihan-pelatihan. Juga diberikan modal, baik itu modal usaha maupun modal untuk pengembangan di pertanian. Selain itu, juga akan mendapatkan lahan hak milik di lokasi transmigrasi nanti seluas 2 hektar pada Lijo. Ya Bu, gimana Bu? Jadi penyelenggaraan transmigrasi itu adalah perpindahan penduduk secara sukarela ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi. Nah, penyelenggaraan transmigrasi selama ini itu telah terbukti mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat perekonomian baru yang kemudian berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru serta mampu mendukung terbentuknya pusat-pusat pemerintahan baru. Dan untuk menjamin hak dan kewajiban Mas Apri nanti, itu ada semacam kesepakatan bersama antara daerah asal dan daerah tujuan. Apa haknya Mas Apri dan kewajiban Mas Apri, supaya nanti dalam proses pemberangkatannya ada jaminan perbekalan, ada jaminan kesehatan, ada jaminan angkutan sampai dengan lokasi transmigrasi. Dan Pak Dalijo perlu ketahui bahwa program di 2021 ini Jogja itu mendapat jatah 70 kakak, termasuk Mas Apri. 70. Gitu. Oh iya Ibu. Pripun Pak?
Isih abot lho Pak ngelake kula transmigrasi. Contohnya pun kathah lho Pak, sing dados direktur onten, profesor onten, dosen, bahkan yang di dewan juga banyak lho Pak. Berkat transmigrasi ini Pak. Pripun ayo? Jebul anu le. Pripun? Orang bertransmigrasi itu memberikan kontribusi untuk negeri kita. Bener. Iya. Leres. Oh. Pripun? Selong nggih Pak nggih. Nggih, Kula mangkat. ngene le. Pripun Pak? Anakku cah bagus, Nggih, Bapak. Apri. Ini manten baru. Karena keinginanmu untuk bertransmigrasi dan sudah mendapat penjelasan yang Bapak jadi lego dan legowo. Anak saya biar berangkat transmigrasi. Ridho lho Pak. Wah, sangat ridho le. Wah, kan kula nyon pangestune Pak. Oh iya, aku sih semprot dulu. Nyuwun pangestune nggih Pak nggih. Tak pengestoni le, lahir batin Bapak ridho. Muga-muga kamu di sana Nggih. di daerah transmigrasi kamu sukses dan anak milenial menjadi pelopor untuk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi baru. Senang sekali karena diberi kesempatan oleh pemerintah untuk bisa mengikuti migrasi ini. Karena segala fasilitas sekarang sudah meningkat sudah jauh sekali. Ada lahan yang luas, rumah yang lebih bagus, fasilitas yang juga lebih bagus. Sekarang sudah bisa naik pesawat juga. Jadi kita sudah dari navigasi sudah sangat senang sekali kalau navigasi sekarang. Ya, awalnya ya untuk masa depan. Karena saya sebelum berangkat itu saya lulus 81, 81, 82 sampai 83 saya sudah merantau di Bandung, di Jakarta. Oh, iya. Nah, betulnya ya kalau nganu itu ya bukan kok susah waktu itu masih bisa, tapi karena kita memikirkan masa depan kita, anak kita, kalau kita hidup di kota, kalau hanya mengandalkan tenaga atau gimana itu kan enggak anu. Tapi Rumah bayangan kontrak, karena lahirnya dari desa ya saya itu senang ke desa. Daerah yang kayak desa, ya. Kayak desa itu sampai sekarang ini. Ya kalau memang awalnya itu kalau orang enggak anu ya memang enggak tahan, tapi ya gimana kita hanya mempertahankan masa depan kita. Terus kalau kita keluarga, kita punya anak gimana gitu kan. Oh, iya. Nah, akhirnya saya memutuskan kok ada program transmigrasi di IY seperti itu, kok bisa. Nah, itu kebetulan saya mendaftar seperti. Sehingga mohon maaf generasi transmigrasi itu sudah ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi anggota DPRD kabupaten maupun provinsi, dan yang paling hebat ada yang bisa jadi bupati 2 periode. Tepuk tangan untuk transmigrasi. Mohon maaf ini Pak Wabub, karena rasa memiliki transmigrasi ini hanya jangan sampai hanya tinggal jadi sejarah. Transmigrasi yang dulu dikenal maju, masyarakatnya kompak, kemudian karena kemajuan zaman akhirnya berubah keadaannya. Jangan sampai itu terjadi. Tantangannya Bapak Ibu sekalian, saya ada diskusi dengan salah satu guru besar di Unja yang meneliti tentang transmigrasi dan dipresentasikan waktu kami ke Osaka, Jepang. Kalau kita tidak hati-hati, generasi ketiga, keempat, warga transmigrasi itu akan kembali miskin. Kenapa? Lahan yang 5 hektar dibagi anak 6 orang, 7 orang, kebagian hanya 1/4 hektar hanya untuk tapak rumah, sementara untuk kehidupan hari-harinya tertompang dari mana tidak ada solusi. Maka saya minta para generasi transmigrasi, jangan hanya bangga puas dengan warisan orang tua kita. Kreativitas, ada terobosan, inovasi, sehingga tidak menjadi petani seperti orang tua kita. Upayakan generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya itu menjadi entrepreneur, menjadi orang-orang yang bisa menjadi survive di luar Rimbo Bujang misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini perlu diingatkan karena tantangan ke depan
Berdasarkan hasil survei dan penelitian, kalau tidak hati-hati, maka warga transmigrasi akan kembali miskin karena lahan dibagi-bagi itu tadi. Maka Bapak-Ibu sekalian yang ada, yang masih ada, mari sama-sama kita bahu-membahu memajukan Kecamatan Rimbo Bujang supaya transmigrasi Rimbo Bujang ini tetap dikenang dan survive adanya. Bagi saya, transmigrasi itu orang yang bertekad, bermotivasi tinggi untuk mencari kehidupan yang lebih bagus. Harapan saya, mudah-mudahan saya ikut transmigrasi ini di Kalimantan Utara ini yang penduduknya kurang, kemudian kita yang transmigrasi ini bisa memajukan Kalimantan Utara, bisa bertambah ramai, ekonomi semakin lancar, untuk penghidupan semakin jelas dan semakin maju untuk kehidupan yang baru di daerah transmigrasi ini. Motivasi mudah-mudahan untuk keluarga saya, kehidupan di sini lebih bagus, lebih bermanfaat, dan untuk kehidupan dunia dan akhirat saya sampai nanti saya sepanjang masa saya. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas program pemerintah yang dulunya saya di Jawa ditransmigrasikan ke Kalimantan Utara ini dengan penghasilan yang minim. Sekarang saya sudah punya rumah, punya lahan untuk kehidupan saya dan keluarga, dan mudah-mudahan bisa untuk membangun dari keluarga saya ini untuk membangun Kalimantan Utara khususnya dan seluruh negara pada umumnya. Nilai strategis pembangunan transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, pertama adalah aspek ketahanan pangan. Di Kabupaten Bulungan kira-kira ada 3.000 kepala keluarga atau identik dengan 3.000 hektar untuk diusahakan penanaman padi, dan itu bisa menghasilkan kira-kira 15.000 ton beras. Sedangkan kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara akan beras adalah sekitar 32.000 ton beras. Jadi kontribusinya hampir 50% beras dicukupin dari lahan program transmigrasi. Nilai strategis yang kedua adalah memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia karena berada di perbatasan negara Malaysia, sehingga ikut dalam hal mendukung ideologi politik, ekonomi, dan sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai strategis yang ketiga adalah aspek pengembangan wilayah. Kita tahu bersama bahwa Kalimantan Utara adalah salah satu provinsi yang lahir karena ada dukungan program transmigrasi. Lahir di tahun 2012. Kabupaten Bulungan pun ada karena program transmigrasi. Program transmigrasi terbukti memberi manfaat nyata, baik bagi para transmigran maupun daerah tujuan transmigrasi. Para transmigran memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sedangkan bagi daerah tujuan transmigrasi yang tadinya belum tergarap secara optimal, dengan adanya SDM yang memadahi, membantu daerah tersebut untuk berkembang.